Trauma dalam hati. Bab 383. Carson membangun kamar anak-anak secara khusus untuk Rila kecil yang berada di sebelah kamar tidur utama. Tapi Rila kecil hampir tidak pernah tidur di kamarnya sendiri. Sebelum Rila kecil masuk TK, tidak peduli Carson kemana, akan selalu membawa Rila kecil di sisinya. Dia tidak pernah meninggalkan Rila kecil paling lama tidak lebih dari 3 jam. Karena tidak ada ibu, Rila kecil sangat menempel pada ayahnya. Sering menempel pada ayahnya seperti lem. Ketika ayahnya dinas, dia akan membawanya. Ketika ayahnya rapat, juga akan membawanya. Lagi pula, tidak ada tempat di mana dia tidak membawanya. Dalam beberapa bulan terakhir, karena beberapa hal, Carson terpaksa harus meninggalkan Rila kecil sendirian di rumah. Dan Rila kecil akan tidur di kamarnya sendiri. Terkadang pengasuh yang merawatnya yang menemaninya, terkadang bibi kecilnya yang cantik akan menemaninya, dan terkadang kakak Hanselnya yang baik akan menemaninya. Orang yang menemani Rila kecil malam ini tentu saja adalah kakak Hanselnya yang terbaik. Kakak Hansel khawatir dia akan mengalami mimpi buruk lagi. Jadi, dia duduk di samping ranjangnya dan memegang tangan kecilnya, dengan pelan membacakan cerita untuknya. Setelah Rila kecil tidur, Hansel mencoba menarik kembali tangannya. Tapi, baru saja dia memiliki sebuah gerakan, Rila kecil tiba-tiba membuka matanya. Di pandangan matanya yang jernih itu penuh dengan ketakutan dan kegelisahan. Hansel bergegas meraih tangannya, menundukkan kepalanya dan berbisik dengan lembut di samping telinganya. Rila kecil, jangan takut ya. Kak Hansel ada di sini bersamamu. Kak Hansel akan mengusir orang jahat pergi. Mendengar suara lembut Kak Hansel, Rila kecil berkedip, kemudian menutup matanya dan tertidur. Dalam tidurnya, secara tidak sadar, dia menggenggam jari-jari Kak Hansel dengan kuat. Sepertinya khawatir kalau Kak Hansel akan meninggalkannya ketika dia tidak memperhatikannya. Hansel melihat wajah Rila kecil yang merah dan cabi. Tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mencubitnya. Kedua pandangan matanya bergerak ringan dan terpaku pada luka yang berbentuk bunga di dahinya. Setelah dokter mengoleskan obat, lukanya sudah kering. Tapi karena lukanya terlalu dalam, seperti ada bekas. Setelah luka yang kering itu terlepas, masih akan meninggalkan bekas. Rila kecil adalah seorang gadis, dan juga merupakan seorang gadis yang sangat menyukai kecantikan. Dia sering mengatakan bahwa dia adalah anak yang paling lucu dan paling cantik di dunia. Merasa dirinya sangat lucu setiap harinya. Jika dia melihat cermin suatu hari dan melihat bekas luka di dahinya, Rila kecil pasti akan sangat sedih. Hansel sedang berpikir sangat fokus. Di koridor di luar ruangan terdengar suara langkah kaki yang ringan. Pengedap suara di ruangan sangat baik, sehingga langkah kaki yang ringan seperti ini jika orang biasa itu tidak akan bisa mendengarnya. Tapi Hansel telah menerima berbagai pelatihan sejak usia dini, jadi indera pendengarannya sangat luar biasa. Dia menahan napas dan mendengarkan dengan tenang pergerakan di luar ruangan. Mendengar langkah kaki yang semakin dekat. Dan juga langkah kaki itu bukan milik siapapun di rumah ini. Sudah begitu larut. Sebenarnya siapa yang datang? Apa yang ingin dia lakukan? Apa masih ada orang yang ingin menangkap Rila kecil? Bagaimanapun, dia tidak akan membiarkan orang lain menyakiti Rila kecil. Ibu Carson sangat tidak sabar ingin melihat cucunya. Dia berjalan sangat cepat, tapi dia khawatir akan mengganggu cucu kesayangannya itu, jadi dia membuat langkahnya menjadi sangat ringan.
Ayah Carson hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika melihat kecepatan langkahnya. Ibu Carson tahu kamar Rila kecil bersebelahan dengan kamar tidur utama Carson. Dia berjalan ke pintu dan mendengarkan. Tidak ada suara di dalam kamar. Seharusnya sudah tertidur. Agar tidak mengganggu Rila kecil, Ibu Carson menahan napas dan mendorong pintu secara perlahan. Pertama-tama untuk menengok masuk ke dalam. Membuka pintu, Ibu Carson tidak melihat Rila kecil. Pandangannya terhalang oleh gunung es yang bisa bergerak. Mengatakan bahwa itu adalah gunung es yang bisa bergerak, itu karena di hari yang begitu panas, anak lelaki besar di depannya ini, sekujur tubuhnya seakan dikelilingi oleh es. Ibu Carson terkejut, kemudian mundur selangkah. Jika bukan karena ayah Carson mengulurkan tangan dan memegangnya tepat waktu, mungkin Ibu Carson akan jatuh ke lantai. "Siapa kamu?" Ayah Carson memapah istrinya dengan satu tangannya. Pandangan matanya yang dingin jatuh pada tubuh Hansel. Sambil melihat ke belakang tubuh Hansel, pandangan matanya menyapu Rila kecil. Di dalam kamar, suara tangisan Rila kecil terdengar. Hansel tidak memperdulikan pertanyaan ayah Carson padanya. Berbalik badan dan berlari ke arah Rila kecil. Tangan yang tadi dipegang Rila kecil tiba-tiba dilepas. Dia ditinggalkan sendirian. Dia sangat ketakutan dan tiba-tiba terbangun. Tidak ada yang melihatnya ketika dia membuka matanya. Membuatnya takut hingga menangis kencang. Hansel langsung menggendong Rila kecil, dengan lembut menepuk-nepuk punggungnya dan berkata menghibur, "Rila kecil, jangan menangis ya. Kak Hansel ada di sini." Rila kecil takut. Ada orang jahat yang menangkap Rila kecil. Rila kecil gemetar di dalam pelukan Kak Hanselnya, berkata sambil menangis, "Kak Hansel sudah mengusir orang jahatnya. Mereka tidak akan bisa menangkap Rila kecil lagi. Rila kecil patuh ya. Lihat siapa yang datang." Hansel tidak pernah bertemu dengan ayah dan ibu Carson, tapi pernah melihatnya di foto, jadi dia tahu. Rila kecil sering mengambil beberapa foto untuk ditunjukkan padanya, memberitahunya yang mana kakek, yang mana nenek, yang mana bibi, yang mana ayah, dan juga yang mana Rila kecil. Foto keluarga. Hanya saja ibu Rila kecil yang tidak ada. Hansel tidak suka berbicara dengan orang asing. Bukan karena dia memang tidak suka berbicara dengan orang asing, tapi karena dia datang ke kota pasir bumi dengan menggunakan identitas palsu. Di dalam informasinya tertulis bahwa dia tidak bagus dalam berkomunikasi dengan orang asing. Dia bisa saja acuh tak acuh pada siapapun, tapi dia tidak bisa acuh tak acuh pada Rila kecil. Ketika dia melihat Rila kecil yang cabi dan kecil itu, dia hanya ingin menjaganya dengan baik. Ingin merawatnya, melindunginya, bukan hanya karena dia adalah penyelamatnya, tetapi juga karena bocah ini sangat imut. Ketika melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk ingin melindunginya. Hansel tidak menjawab pertanyaan ayah Carson. Tindakannya menunjukkan bahwa dia bukanlah orang jahat. "Rila kecil, ini nenek. Apa kamu masih ingat pada nenek?" Ibu Carson melangkah maju, ingin memeluk cucu perempuannya yang sudah lama tidak melihatnya. Mereka sudah sekitar setengah tahun tidak melihat Rila kecil, tapi sering melakukan panggilan video call. Rila kecil tentu saja mengingat mereka. Rila kecil keluar dari ketakutannya, mengerjapkan matanya yang besar, memandangi dua orang di hadapannya dengan serius. Setelah memperhatikannya untuk sejenak, dia tersenyum manis. "Kakek, nenek." "Ya, baikku benar-benar patuh."
Ibu Carson mengambil Rila kecil dari pelukan Hansel. Melihat luka di dahi Rila kecil, dia tidak bisa menahan rasa sakitnya. "Rila kecil, kepalamu terbentur di mana?" tanya Ibu Carson. "Orang jahat menangkap Rila kecil. Kak Hansel mengusir orang jahat itu pergi." Dia membicarakan Kak Hansel. Rila kecil mengatakannya dengan wajah penuh pemujaan. "Apa ini adalah kakak Hansel milik Rila kecil?" Ayah Carson bertanya pada Rila kecil. Di saat yang bersamaan melirik pada Hansel. Bocah ini memberinya perasaan tidak sederhana saat pertama kali bertemu. "Ya," Rila kecil menganggukkan kepala kecilnya. "Kakek, dia adalah Kak Hansel milik Rila kecil. Dia akan melindungi Rila kecil. Dia bukan orang jahat." Ayah Carson dapat melihat orang. Apa Hansel benar menyayangi Rila kecil dengan tulus atau tidak? Dia bisa melihatnya dalam sekejap mata. Dan lagi, putranya Carson sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan dia tidak akan menyerahkan Rila kecil pada orang sembarangan.